lagi di channel YouTube Habib Ridho BSA. Kali ini kami bersama Habib sedang melaksanakan kegiatan safar menuju Pulau Madura. Pulau Madura. Yang kami harapkan dari antum-antum sekalian, doakan kami semoga kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Semoga perjalanan ini berkah dan semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Kemudian selanjutnya di perjalanan ini, demi mengisi waktu kosong, mari kita isi waktu-waktu kosong ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Kami berbincang-bincang dengan Habib Ridho bin Abdullah BSA membahas seputar ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas berikut dan insya Allah semua bermanfaat. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita baca dulu doa safar pada pagi yang cerah hari ini. Kami kembalikan pada Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sebagaimana kebiasaan salafun salih, ketika di safarnya, ketika dalam perjalanan, mereka tidak pernah lupa untuk membaca doa, yaitu doa safar. Mari kita membaca doa safar bersama-sama dalam perjalanan ini. Doa safar itu sendiri banyak, beberapa kita baca versi yang mungkin jarang kita ketahui. Kalau tidak salah ini riwayat dari Sayyidina Ali, kalau tidak salah disebutkan ini doa di Khulasah Al-Madad, di kitab rangkuman zikir yang dirangkum oleh Guru Mulia Habib Umar, itu disebutkan di Khulasah Al-Madad. Doanya gampang, kita baca bareng-bareng, yaitu pertama kita baca Fatihah 3 kali. Al-Fatihah. Amin. Setelah baca Fatihah 3 kali, baca doa, yaitu doanya diikuti Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i 3 kali. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i 3 kali. Setelah Fatihah 3 kali, baca doa itu. Terus baca apa? Surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Salamun hatta matla'il. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanzilul malaikatu wa ruh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanzilul malaikatu wa ruh. Setelah baca surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr 3 kali, baca doa seperti pertama, itu Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Kemudian membaca ayat kursi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Kemudian membaca doa seperti pertama tadi. Jadi setelah Fatihah 3 kali, baca doa yang pertama seperti pertama, terus baca Inna anzalna 3 kali, baca doa sama,
Setelah baca ayat kursi, baca doa itu lagi. Allahumma sallimni sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i ballighni balligh ma ma'i. Allahumma sallimni sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i ballighni balligh ma ma'i. Allahumma sallimni sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i ballighni balligh ma ma'i. Kemudian baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca doa yang sama. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i ballighni balligh ma ma'i. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i ballighni balligh ma ma'i. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadni wahfad ma ma'i ballighni balligh ma ma'i. Kemudian selesai membaca doa-doa ini, Ustadz membaca satu ayat dari Al-Quran, yaitu ayat yang bunyinya innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Itu satu riwayat yang disebutkan salah satu tata cara doa safar. Jadi membaca ayat itu. Kemudian setelah membaca doa-doa ini semua, kita disunahkan untuk tersenyum. Tersenyum. Kenapa? Lil ittiba, karena untuk ittiba, ngikut Kanjeng Nabi. Kenapa? Dulu Sayyidina Ali itu pernah suatu ketika setelah selesai Sayyidina Ali langsung tersenyum. Ada sahabat yang waktu itu tanya akhirnya, Sayyidina Ali kenapa kok tersenyum? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara dalam doa safar yang perlu kita ketahui. Baik, jadi diamalkan doa-doa safar barusan. Jadi doa-doanya itu baca Al-Fatihah, baca surah Inna Anzalna Al-Qadr, kemudian ayat kursi dan Qul huwallahu ahad masing-masing 3 kali. Gampang, insya Allah semua bisa. Terus Kemudian mari kita mulai pembahasan kajian seputar tentang safar. Jadi ini kan kita sedang di perjalanan, biar teman-teman yang sedang nonton, kawan-kawan pemirsa ini tidak sia-sia perjalanan jauh-jauh kemana, nggak ada manfaatnya, kan waktunya emang dibuang sia-sia. Jadi seputar safar dan perjalanan dalam kacamata syariat ini bagaimana, dan sunnah nabinya bagaimana? Masya Allah ya, memang ya kita ngobrol santai saja ya, jangan kajian. Karena kalau kajian itu suasananya ini kayak di dalam perahu lagi berombak-ombak ya, karena kita di dalam mobil para pemirsa. Sekarang ada inisiatif dari kawan-kawan ini, alhamdulillah, kajian safar. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Pulau Madura dalam rangka mau menghadiri satu acara. Dalam hal safar ini apa saja yang semestinya perlu kita perhatikan? Banyak hal, cuman kita sebutkan yang kita ketahui dan kita ingat saja. Selebih dari itu masih banyak para pemirsa ya untuk bisa dikaji sendiri. Dalam safar itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya dari segi syariah, dari segi akhlak, adab, atau dari segi sunnah-sunnah, tata cara bagaimana. Nah, itu sudah semuanya banyak diterangkan Ustaz ya, dari kitab-kitab banyak diajarkan di pondok-pondok. Cuman sedikit saja yang Al-Fakir ingat, mungkin sedikit ini Al-Fakir berbagi kepada para pemirsa semua, mungkin bisa dijadikan sangu atau bekal ketika nanti mau menjalankan atau melakukan perjalanan atau safar. Dalam safar itu jangan lupa ya, pertama doa. Jangan lupa doa pertama. Doa itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Bahkan dalam salah satu doanya, seorang Nabi Muhammad saja para pemirsa ya, sudah jelas kan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dijaga kan. Seorang baginda Nabi, Nabi Muhammad lagi, itu kan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak pernah lupa ketika mau dalam perjalanan atau di dalam perjalanan, tidak pernah lupa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keselamatan. Padahal baginda Nabi kan, sama baginda Nabi terjatuh pun sama bumi itu pasti jadi lunak kalau Nabi yang jatuh kan. Nah, disebutkan dalam keterangan itu kan, Nabi kalau lewat di satu jalan itu, kalau jalan itu jalanan yang kasar atau batu itu akan melunakkan dirinya. Sehingga Nabi itu jalannya biar tetap mulus saja. Kalau lewat di pasir itu tidak akan membekas. Kenapa?
saking lembutnya sesuatu yang diinjak dan saking lembutnya kaki baginda Nabi. Jadi seperti itu. Toh saumpama jatuh pun baginda Nabi itu tidak mungkin luka kan. Kalau kita kan beda kan ya. Kalau kita emang beda. Itu pun Nabi sering ketika mau Nabi itu safar selalu berdoa, minta selamat, minta dijaga dari musuh, dijaga dari mara bahaya apapun. Padahal saumpama tidak minta pun dijaga, apalagi kak kita. Itu doa penting. Dalam safar itu penting doanya seperti itu. Kita harus istisyar juga. Apa istisyar itu? Meresapi. Nabi saja minta berdoa kepada Allah, apalagi kita. Jadi istisyar juga apa? Kita harus resap-resapi ketika kita mau membaca doa itu bukan hanya sebatas doa sebenarnya ketika kita baca. Ketika kita bisa berdoa ketika mau bersafar itu ternyata di situ kita mengerjakan satu sunnah, yaitu sunnah berdoa sebagaimana baginda Nabi berdoa ketika mau bersafar. Jadi itu penting para pemirsa ya, para ikhwan semuanya penting. Doa sebelum safar itu penting. Terus juga tata cara ketika mau safar. Contoh kecil, kalau kita mau keluar dari rumah itu jangan lupa ketika kita mau keluar dari rumah itu kaki kanan dulu keluar tadi. Mau naik kendaraan kaki kanan dulu, kendaraan apa saja misalkan. Wah, saya jadi supir, Habib. Supir kan sebelah kanan, masuknya ke kiri dulu. Ya enggak apa-apa ya, apa caranya itu kanannya dulu dimasukkan. Kalau jadi penumpang ya apa caranya? Dikerjakan sunnah itu sebisa mungkin dikerjakan. Jangan sampai ketinggalan itu. Nah, itu hal penting. Terus kita ketika bersafar itu juga ada aturan atau dari baginda Nabi bahasanya yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu mau bersafar, ajak teman. Nyari teman. Ya. Paling enggak dianjurkan. Paling enggak 3, seseorang itu harus bertiga. Kalau minimal itu kalau bersafar. Kalau berdua itu kurang bagus. Minimal itu bertiga aja. Kenapa? Wah, itu banyak keterangannya disebutkan. Bahasanya salah satunya kalau ditekan oleh fuqaha itu biar la tafutuka, biar ente itu tidak kehilangan nanti mau datang waktu sholat dia bisa berjamaah. Bisa berjamaah. Terus ya banyak manfaatnya, aslinya banyak manfaatnya. Karena kalau ada seseorang itu sendiri, dalam satu keterangan disebutkan kalau orang itu sendirian, diam sendirian, maka yang nemeni dia itu setan kan katanya. Kalau berdua maka orang yang ketiga setan, tapi kalau bertiga aman katanya. Dalam beberapa keterangan kurang lebih seperti itu. Dalam satu keterangan juga disebutkan kalau tidak salah dalam Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu kalimat-kalimat simple atau bahasa kita sekarang quote dari baginda Nabi, quotes dari baginda Nabi, bahasanya simple tapi maknanya sangat dalam. Nabi itu pernah ngomong dalam satu keterangan, Ar-Rafiq Goblat Tariq, katanya Rasul pernah disebutkan kalau ente itu mau berjalanan, Rafiq, lihat dulu temannya, cari teman yang genah, cari teman yang bagus, carilah teman yang baik. Ar-Rafiq Goblat Tariq. Kalau tidak salah dari Sayyidina Ali diterangkan juga apa, kalau ente pengen tahu seseorang itu teman yang baik apa enggak, coba ente uji dengan 3 hal. Di antaranya apa? Ajak dia bepergian. Ketika dia dalam bepergian seperti apa? Amanah apa enggak? Oh, ternyata amanah, itu berarti teman yang baik. Diajak sholat, enak apa enggak? Misalkan ketika berhenti leye-leye atau apa yang dia kedepankan dalam kebersamaan ini, apakah tetap urusan penghambaan kepada Allah? Kalau memang tetap seperti itu, oh berarti baik teman itu. Ar-Rafiq Goblat Tariq. Jadi nyari teman dalam perjalanan itu penting. Sebelum ente menempuh perjalanan itu sendiri atau sebelum kita menempuh perjalanan itu, Ustaz, yang perlu kita perhatikan diantaranya apa? Ar-Rafiq, cari teman, nyari supir yang bagus juga. Jadi gitu. Sudah gak usah disuting, biarin, takut malu supirnya. Jadi gitu ya, Ar-Rafiq Goblat Tariq. Jadi perlu diperhatikan ketika seorang itu mau berjalan, Rafiq diperhatikan. Itu hal safar. Dan juga dalam beberapa keterangan disebutkan ketika kita bersafar itu kita dianjurkan untuk istisyar lagi atau istihdar, merenungi, meresapi, bahasanya bayangkan ya apa kalau safar kita ke akhirat. Contoh kita sekarang dalam perjalanan kemana gitu, kesulitan dan lain semacamnya, coba direnungkan, jadikan itu sebagai penghantar renungan supaya kita mengingat akhirat. Nah, kalau kita mengingat akhirat dalam safar kita, maka safar kita barokah.
Iya, namanya akan dipenuhi dengan hikmah, faedah, pahala dan lain semacamnya. Kalau orang itu sudah sadar dalam perjalanannya bahwasanya dia itu menyadari bahwasanya ya apa kalau ke akhirat, maka nanti di tengah jalan dia akan isi dengan zikir, yang lain semacamnya dan lain semacamnya. Sesuatu yang manfaat akan timbul semuanya nanti, Jadi seperti itu, di antara salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita itu mau bersafar, istihdhar, kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya ya apa ini perjalanan di dunia ya, apalagi ke akhirat. Jadi seperti itu. Jaraknya misalkan, kalau kita bayang-bayang seperti itu, jaraknya misalkan, kalau kita bayang-bayangkan ke Shirathul Mustaqim, misalkan kita sekarang itu pun jalan tol yang enaknya misalkan ke Jakarta, pasti capek berat kita, capek ya Banda. Nah, apalagi ke akhirat, di Shirathul Mustaqim itu kayak apa? Jalan yang kita tempuh nanti ketika di Shirathul Mustaqim itu apa? Kecil sangat, dan kita jalan kaki. Ya kalau jalan kaki, cuman yamshi ala arba, di Al-Quran disebutkan ada orang yang merangkang nanti, jalan pakai 4 sanggahan, pakai tangan, pakai apa, sama lu bisa pinjam sama teman kalau lupa dompet kita. Oh saya di Surabaya, saya minta tolong pinjam, ketinggalan dompet saya. Kalau di akhirat tidak bisa mau telepon sama siapa. Yang jadi tanggung kita ya amal kita sendiri. Nah, itu di istisyar, di resap-resapi apa perjalanan di akhirat nanti ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu yang Al-Fakir tahu. Ustaz. Allah, semoga kita kelak di akhirat bisa tenang perjalanannya, di akhirat bisa tenang perjalanannya, lebih tenang bahkan kalau bisa dari perjalanan daripada di dunia. Mungkin ini ada yang terunek di hati saya, Beb. Tadi sekilas mendengar penjelasan itu, awal kita sudah berdoa, alhamdulillah sudah. Kemudian kita kawan dalam perjalanan Ar-Rafiq itu alhamdulillah sudah, kita sekarang sedang banyak orang ada di mobil, cuman satu teman-teman yang, atau bagi pemirsa-pemirsa yang mungkin sedang melaksanakan perjalanan atau yang sedang sekarang lagi perjalanan ini kan kadang di mobil. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing ya, karena kita itu juga bukan sok suci atau bukan sok baik atau bukan sok santri, bukan. Karena apa, sudah jelas pasti sesuatu yang baik kalau kita itu nganggur, baik bukan hanya di perjalanan, harus diisi dengan apa, hidup kita itu, waktu-waktu kita ya isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat apa? Kalau bisa bermanfaat yang efeknya di dunia dan di akhirat, lebih-lebih efek akhirat. Itu kalau kita berkaca kepada hal yang positif, maka kembali di sini berkaca kemana kita? Ya berarti berkaca kepada orang-orang soleh. Apa yang harus dikerjakan ketika dalam perjalanan? Ada orang yang disebutkan salah satu orang soleh itu ketika perjalanan dia tidak luput perjalanan 1 farsah, atau 1 farsah itu berapa ya? 1 mil mungkin ya. Kalau hitungan sekarang mungkin berapa kilo ya, wallah alam. Mereka itu kadang hanya dalam perjalanan yang 1 farsah atau sekitar mungkin lah berapa kilo gitu ya, 10 kilo mungkin, tidak luput dalam 1 perjalanan yang sebentar itu mereka 10 juz. Hah? 10 juz ngaji. Kok bisa 10 juz? Misalkan jarak 2 jam, 3 jam atau 4 jam, kok bisa sampai 10 juz? Ya itu, kita mungkin berpikir kok bisa ya? Ya karena pikiran kita tidak seperti pikirannya mereka, hati kita tidak seperti hatinya mereka. Allah. Contoh gini, kalau orang itu sudah terbiasa berpikir baca apa gitu, kuat baca 5.000 atau 1.000, karena saking biasanya, kadang dia tuh bacanya cepat, tapi dia tuh hatinya yakin itu tidak kurang hitungannya ya kan, karena sudah barokah, sudah terbiasa, sudah sering, akhirnya dikasih barokah oleh Allah dalam waktunya, dalam waktu yang sebentar dia bisa baca yang segitu banyak. Contoh-contoh ada disebutkan tuh, salah satu orang soleh namanya Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf itu, beliau itu dalam 1 kali sholat malamnya, kalau tidak salah ya, itu bisa hatam sekali sholat ini, kalau tidak salah bisa hatam 4 kali. 4 kali hatam sholat malam. Kalau sholatnya sekali, kalau sholatnya 10 rakaat. Jadi seperti itu. Ya diisi dengan sesuatu yang berfaedah lah. Berzikir, mendengarkan kajian, lebih-lebih sekarang sudah zaman Masya Allah era modern, kajian banyak di YouTube ya.
kajian, mendengarkan lagu-lagu yang bermanfaat, sesuatu yang menenangkan hati, zikir atau yang lainnya. Kalau nggak bisa mengerjakan sesuatu yang manfaat, paling bagus tidur aja. Daripada waktunya hilang sia-sia, ternyata yang dikerjakan sesuatu yang ada manfaatnya, tidur aja, tidak masalah. Lebih baik tidur. Dan para hadirin ya, para pemirsa, kita itu, kalau kita, kan saya tadi ngomong berkacalah kepada orang yang soleh, ya apa, diisi dengan zikir atau apa, jadi gitu. Dan kita zikir itu udah harus banyak aslinya. Ente baca pakai hitungan jari, kok ternyata capek, sudah diam. Yang terpenting tuh kita itu apa? Prioritas kita itu arahnya kepada kebaikan. Perkara nanti kita bisa mengerjakan dari awal perjalanan sampai akhir diisi dengan zikir terus atau enggak, ya wallah. Tapi kalau kita niati bismillahirrahmanirrahim, saya niat mau nanti saya isi dengan sesuatu yang manfaat, kok ternyata kita hanya bisa baca 10 tasbih misalkan, setelah itu ente diem, niatnya itu dihitung sampai selesai perjalanan. Nah, jadi kita harus tahu juga lah politik beramal soleh itu gimana. Jadi ada satu keterangan kan sudah disebutkan dalam kaidah itu, perkara baik itu dalam kaidah itu ma la yu'ta kulluhu la yutraku julluhu. Kaidah fikih itu disebutkan hal baik itu ma la yu'ta kulluh, kalau kita tidak bisa kerjakan secara utuh, jangan dibuang semua. Kita tidak bisa dari awal perjalanan kita sampai pada tujuan berzikir, bisa, nggak potongan kita ini, nggak potongan. Era keberapa kita ini mau jadi orang, meniru orang soleh itu jauh derajatnya, mau ngaji terus, maksudnya bisa, tidak potongan. Jangankan hal seperti itu, kita kadang main HP saja di mobil bisa jenuh, padahal ini sesuatu yang sudah dibantu setan lah misalkan ya. Orang semuanya senang misalkan nonton film apa, capek. Iya, perjalanan tidak enak memang perjalanan itu, apalagi mau diisi zikir. Tapi kalau dalam hal baik itu kita diajarkan oleh orang-orang yang gemilang sebelum kita. Apa? SB itu apa? Digital ya. Inti ambil niat membaca sholawat misalkan. Kok ternyata habis baca satu inti ngelang diem dok. Lo inti niatnya dihitung terus, sudah jalan terus niat ini lo. Kalau belum inti niat berhenti, jalan terus sih. Iya apa enggak? Ya betul enggak? Niatul mukmin khairun min amali. Nah, makanya itu disebutkan niatul mukmin itu, kenapa niatnya seorang mukmin itu bisa berkualitas lebih bagus daripada amalnya? Karena ketika orang berniat itu tidak ada riya, tidak ada apa. Ketika orang beramal itu ternyata nanti ada timbul malas, kan mengurangi kualitas. Tapi kalau niat itu akan dicatat terus seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Kalau bisa ngaji, ya ngaji, masya Allah. Kalau tidak bisa, ente kita tidak bisa ngaji misalnya, setel MP3 Al-Quran. Bikulli harfin minal Quran, setiap huruf dari Al-Quran itu pahala. Kalau kita tidak bisa dapat pahala mengajinya, pahala mendengarkan. Masa kita mendengarkan Al-Quran itu tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Asyal karim, tidak mungkin. Pasti ada manfaatnya. Apalagi mendengarkan Al-Quran. Ente diem saja misalkan. Orang itu kalau misalkan berbicara nanti takut banyak salahnya, maka lebih baik diem kan ya? Diem aja. Maka diemnya seseorang itu kalau dia tuh diniati takut banyak salah ketika ngomong, diganjar. Ya apa enggak? Iya kan, dia timbang ente ngomong kok agak salah, maka lebih baik meneng kan. Sukut zahab itu kan, yang disebutkan idza kana al-kalam fiddah as-sukut zahab katanya. Nah, kalau jadi gitu diganjar. Loh, diamnya ente diam saja, ada gunanya itu. Kalau memang itu untuk menghindari sesuatu yang buruk diganjar pahala, apalagi diamnya ente mendengar Al-Quran. Ya apa enggak? Orang dengarkan ilmu saja itu bisa bernilai pahala, apalagi Al-Quran dengarkan. Jadi seperti itu. Ya wis, kurang lebih wallah alam seperti itu selebihnya. Insyaallah. Jadi begitu pemirsa, sudah lah, tidak perlu politik pemerintah bikin pusing itu, bikin banyak dosa, bikin ghibah apa. Daripada di jalan ngelihat info politik, info apa, bikin pusing, mending berpolitiklah dalam beribadah, itu sangat apalagi sekarang sudah dekat dengan momen-momen Ramadan, maka sangat penting itu politik beribadah untuk menambah amal-amal kita di bulan Ramadan. Nah, ini bahas-bahas Ramadan mungkin unik gitu. Di Ramadan ini sudah hampir mungkin Ramadan, kurang tinggal menghitung jari. Jadi sebelum kita tanggal berapa Ramadan? Hari apa? Yang jelas tanggal 1 nanti kan? Tanggal 1 Ramadan. Iya, jelas. Dimulai tanggal 1 ya, itu pengumuman resmi. Ramadan akan dimulai tanggal 1 nanti. Tanggal 1 Ramadan. Ada mungkin tanggal 3 gitu. Ini sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, tolong nasihati kami, berikan kami masukan-masukan
apa yang seharusnya kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan nanti ketika sudah masuk kita harus ngapain agar bulan Ramadan ini benar-benar optimal digunakan sebaik-baiknya oleh kita sebagai umat Rasulullah. Masya Allah, ya ini hal sangat berat ya, sangat bukan berat berarti ini amalan yang sangat sulit, enggak. Kembali lagi kepada tadi, karena katanya Ustadz Rozi, penting ya dalam beribadah itu kita mencari cara ya apa sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu senang kepada kita, jadi gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu aslinya, intinya itu seperti ini. Aslinya Allah itu tidak menuntut kualitas yang sangat bagus dari seorang hamba. Tak pernah. Pernah coba kita cari di Al-Quran kapan Allah itu nyuruh seorang itu khusyuk, harus nangis ketika sholat? Tidak ada. Memang khusyuk itu perlu, tapi itu min babil adab. Iya kan? Syaratnya sah sholat apa? Harus khusyuk. Wajib dah khusyuk? Tidak. Berbeda, tidak melihat dari mazhab yang lain ya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, masa harus khusyuk? Berarti kalau kita tidak khusyuk, tidak pernah sah sholat kita dari dulu. Tidak kan? Bukan menjadi syarat. Sedangkan khusyuk itu sendiri apa? Bukti kualitas sholat seorang hamba itu bagus kan? Ya, tidak pernah di Al-Quran itu disebutkan orang tuh harus begini, Ramadan, kalau puasa harus begini, kalau sholat harus tidak. Allah tuh nyuruh sholat toh, ini sholat toh. Ya, jadi gitu. Karena apa? Aslinya apa? Kalau ditarik lagi, karena apa? Aslinya Allah itu tidak butuh sama ibadah kita, tidak butuh. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kembalinya kepada inti kualitasnya tambah baik, itu yang naik kualitasnya, inti kualitasnya buruk itu sendiri yang bobrok kualitasnya nanti seperti itu. Iya. Jadi gitu. Apa? Kepada Allah. Jadi seperti itu. Ini dari mana? Dari baginda Nabi sendiri. Baginda Nabi ini kurang mulia ya apa di sisi Allah? Iya kan ya? Kurang mulia ya apa? Kurang disayangi ya apa? Toh seumpama baginda Nabi pun tidak menghambakan semaksimal mungkin kepada Allah, Allah sudah senang karena dia Rasulnya. Apa? Yaghfirlakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Belum punya salah saja Allah sudah menyiapkan ampunan kepada baginda Nabi. Seumpama mau salah sudah disiapkan ampunan. Seumpama dulu ada salah sudah jelas diampuni katanya. Tapi apa Nabi? Sholat sampai bengkak kakinya. Iya kan? Sholat sampai bengkak. Ini dan lain semacamnya, Masya Allah. Nah, jadi harus kita resapi. Yang pertama harus kita renungi, harus kita jadikan renungan yang sangat bahasanya nikmat apa? Kesempatan kita bisa beribadah itu syukuri. Nikmat terbesar berarti kita itu masih bisa beribadah itu nikmat. Secara tidak langsung, siapa kita? Kualitas kita ini apa? Ya kan ya? Contoh misalkan, sudah jelas kita ini banyak dosa. Sudah jelas kita itu menghamba sujud kepada Allah bukan hagigah sujud. Tidak sujud secara sebetul-betulnya aslinya. Semestinya kita ini kan seorang hamba kepada Tuhan itu seperti apa semestinya. Itu jauh dari sempurna kita kan. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita yang sudah penuh dosa seperti ini masih diterima untuk bersujud. Itu nikmat sudah. Kita resapi, kita syukuri, kita masih bisa beribadah itu kita syukuri. Dari situ nanti akan timbul efek bahwasanya kita itu akan semakin meningkatkan kualitas. Yang perlu kita perhatikan dalam Ramadan, ya kita pelajari seperti apa puasa-puasanya orang soleh itu seperti apa. Puasanya orang-orang yang sudah istimewa di sisi baginda Nabi, puasanya orang-orang yang sudah istimewa di sisi baginda Rasul, puasanya orang-orang yang istimewa seperti orang-orang tabi'in, itu seperti apa kita tiru. Karena di dalam meniru mereka itu tidak ada ruginya. Seumpama tidak bisa seperti mereka, ketika kita itu niru, paling tidak kita apa? Sudah punya satu nilai baik, yaitu apa? Niru orang baik. Walaupun belum niru, karena apa? Satu baik kan sudah, satu kebaikan bagi kita apa? Niru orang baik. Jadi seperti itu. Jadi apa persiapannya? Ya kita harus cek apa yang harus kita maksimalkan, harus kita raih sepenuhnya nanti di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, tarawih, qiyamul lail, ibadah sebisanya. Ente tidak bisa baca satu juz di bulan Ramadan, satu lembar tidak apa-apa. Satu lembar dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh eman, penuh ya Allah saya sayang kalau sampai dah ngaji sekuatnya. Sudah mulia di sisi Allah.
Tapi tolak ukur kita, kalau kita tuh ngaji segitu saja mulia, apalagi banyak, jadi gitu kan. Kalau kita tuh jadi orang yang berat repot, ibadah sebisa mungkin. Ibadah. Dalam hadis itu disebutkan, Innallah la yumallu. Iya, Innallah la yumallu hatta tamallu katanya. Allah tuh tidak bosan nerima ibadah dari hamba itu seperti apa, tidak bosan. Sampai orang itu sendiri bosan, baru Allah sudah, oh ya wes, oke, putus sudah. Gitu. Iya. Itu kan kembali kepada kaidahnya lagi. Allah itu kan tahu kualitas penghambaan kita seperti apa. Kalau memang Allah itu hanya orang-orang yang bagus yang diterima, orang-orang yang jelek tidak mau, ya mungkin dibunuh semua orang-orang yang jelek. Buktinya kita kadang sholat telat masih bisa sholat asar lagi. Kemarin kita sholat subuh telat, ternyata besok masih bisa sholat subuh lagi, masih diterima, masih welcome Allah itu berarti. Iya kan? Iya, Allah tidak akan bosan menerima penghambaan seorang hambanya itu. Kalau sampai hamba itu sendiri yang bosan, baru Allah sudah tutup tangan. Kurang lebih seperti itu lagi. Jadi jangan bosan. Seperti kita berdosa, jangan bosan tobat. Tidak pernah ditutup itu tobat itu. Tobat terus, dosa lagi tobat. Sampai dosa itu sendiri yang akan bosan sama nanti karena balik. Jadi seperti itu. Jadi dan kita beribadah kepada Allah itu sekecil apapun Allah senang. Iya, karena apa? Dalam satu hadis disebutkan jangan sampai ente itu hilang dari tempat-tempat atau dari waktu-waktu yang pada waktu itu Allah lagi menunggu hambanya. Contoh ketika azan Allah Akbar, mana hambaku ente datang, ente sudah mulia. Maksudnya ente sudah istimewa. Secara tidak langsung ketika kita itu mau sholat walaupun males, suruh puasa kita itu puasa walaupun berat, secara tidak langsung paling tidak kita itu sudah apa? Sudah menjawab panggilan dari Sang Maha Kuasa. Hei, ayo sholat. Ya Allah. Ya, saya kasih contoh. Saya sering kasih contoh ini ketika saya mungkin di pengajian tuh. Contoh kalau kita punya seorang anak. Nak, ayo nak, sore, ayo berangkat sekolah, berangkat ngaji ke madrasah ATBK. Oh iya Pak, anak ente itu langsung pulang, adik ente langsung pulang, letas, misalkan langsung ambil tas, langsung berangkat ngaji. Ente seneng nggak ketika ngelihat seorang adik nurut seperti itu disuruh? Seneng apa enggak? Seneng kan ya? Padahal kita tidak tahu ketika adik kita itu kita suruh ngaji, apakah dia itu ngambil tas langsung lari berangkat ke musola atau ke langgar, apa dia itu memang betul langsung ngaji, apa mungkin adik ente itu belok dulu beli bakso, jajan dulu, kita tidak tahu kan. Kadang anak kecil gitu kan, jalan, berangkat, iya bu, sanggup, anak langsung berangkat, minta uang jajan, berangkat, ternyata jajan dulu, gak langsung ngaji. Iya kan? Ternyata ngajinya maghrib. Tapi kita seneng karena sudah nurut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Walillahil mathalul a'la di Al-Qur'an. Walillahil mathalul a'la, Allah lebih dari itu. Ada orang Allah Akbar, ternyata dia sebelum azan dipanggil suruh sholat, dia sudah ada tempat sholat, senang Allah. Apalagi sudah sholat, jadi seperti itu. Jadi kita puasa sudah istimewa. Kita resapi. Jadi seperti itu ya. Itu Ramadan. Jadi dalam hal ibadah itu sekecil apapun ente kerjakan sudah ibadah. Demi apa? Demi lagi apa? Karena dalam Ramadan ini untungnya banyak gitu. Satu ibadah itu dilipat gandakan. Jadi sekecil apapun ibadahnya ente di bulan Ramadan jangan diremehkan. Yang banyak sudah setiap hari bisa baca apa baca, bisa baca Al-Qur'an baca, diam-diam baca. Diam-diam baca tasbih subhanallah satu kali itu berlipat ganda di bulan Ramadan. Apalagi ente bisa baca sampai banyak. Nanti capek tidur enggak masalah. Sayyidah Aisyah itu kalau tidak salah dalam satu keterangan Sayyidah Aisyah itu saking emannya meninggalkan ngaji Al-Quran walaupun sambil tiduran ngaji dia. Udah harus ini ngaji enggak. Maksudnya apa? Dari sini bisa kita pelajari maksudnya jangan sampai hilang kesempatan lah pokoknya. Jadi seperti itu. Bisa gini, bisa dengan ini dan lain semacamnya. Lebih-lebih yang utama dalam bulan Ramadan ini ada yang dikhususkan yang sangat utama yaitu apa? Baca Al-Quran. Ya mungkin cukup sekian lah dari pembahasan Ramadan. Insya Allah kita sambung lagi nanti Ustaz. Cukup terserah. Mungkin demikianlah pembahasan barusan. Jadi pemirsa sangat penting ya untuk kita ketahui bahwa waktu yang Allah kasih yang tidak akan berulang lagi itu kita buang dengan kegiatan yang gak bermanfaat, main HP, main game, ngobrolin orang, ngobrol dengan teman, tidak ada kerjaan. Lebih baiklah kita isi waktu-waktu itu dengan amal-amal baik. Cuman baca sholawat, baca tasbih, apa beratnya gerakin bibir cuman sedikit, nggak berat, itu sudah berapa pahalanya di sisi Allah. Itu nggak pernah kita lakukan. Ini mungkin
bagi pemirsa tolong mari kita sama-sama introspeksi diri, kita ramaikan bulan-bulan Ramadan ini dengan gema-gema Al-Quran, dengan kegiatan-kegiatan yang indah. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan amal-amal yang baik, kita bisa melakukan semua sunnah-sunnah Nabi dengan semangat, dan kita dikaruniai oleh Allah bisa kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Atau paling enggak itu janganlah sampai antara timbangan kejelekan dan keburukan tuh jangan lebih menang yang jelek kan, paling enggak gitu. Lebihin sedikit-sedikit lah, walaupun nanti kejar lagi jadi lebihin lah. Kalau memang ya sulit memang untuk ke surga, itu sulit untuk menjadi hal-hal yang baik, itu mencari hal yang baik, beribadah itu sulit. Tapi paling enggak jangan sampai menang yang jelek lah timbang yang baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Allah alam. Mungkin cukup sekian saja. Ya. Mungkin cukup. Demikianlah ini dari kami. Semoga kita selamat sampai tujuan, dan semoga pembahasan barusan bisa bermanfaat bagi pemirsa barusan. Ini dari kami. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.